hal yang aneh yang sebenarnya kita harus cermati itu. Apa itu? Banyak properti dijual, banyak rumah ditawarkan, banyak saudaraku gedung, banyak tanah, banyak properti dijual. Dan apa yang bisa kita lihat dengan fakta, dengan mata kita, maka sebenarnya itu menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang nggak baik-baik saja, saudaraku. Ya, nggak baik-baik saja. Orang berpikir dulu berinvestasi dengan beli properti, beli tanah, beli gedung, beli bangunan. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa harganya akan terus naik, betul. Tetapi hari ini ketika orang butuh uang cash dan rame-rame orang menjual properti, yang terjadi adalah daya beli menurun. Sehingga hari ini jual properti pun susah, saudaraku. Ya, maka rame-ramelah orang berebut rumah subsidi. Apa itu rumah subsidi? Rumah murah, rumah yang dikurangi biaya-biayanya sehingga terjangkau untuk masyarakat kecil yang terlebih yang belum punya rumah. Saudaraku, rebutan tapi enggak semua bisa juga dapat. Ya, rumah subsidi. Nah, kita akan lihat rumah mewah harga anugerah. Katakan sama-sama rumah mewah harga anugerah. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, next yang berikutnya. Nah, saya akan mulai dengan yang berikutnya bahwa fakta Alkitab menunjukkan bahwa sejak semula Tuhan itu ingin tinggal bersama manusia di dalam kekekalan. Sekali lagi, sejak semula Tuhan ingin tinggal bersama manusia dalam kekekalan. Buktinya, next, kita lihat Kejadian 2 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Manusia dibentuk dan karena Tuhan mau tinggal dekat dengan mereka, maka diberikanlah fasilitas penunjang kehidupan, diberikannya lah saudaraku properti, diberikanlah sebuah tempat di mana manusia nyaman tinggal. Taman Eden, saudaraku, ini di dunia ya, Taman Eden ini di bumi, bukan di sorga. Nah, nanti kita akan lihat di PB seperti apa. Ini di PL. Di PL, Taman Eden itu adalah taman yang ada di bumi. Alkitab berkata di Taman Eden ada 4 sungai. Ada Pison, ada Gihon, ada Efrat, ada Tigris. Pison dan Gihon kita nggak pernah ngerti tempatnya di mana. Tapi Efrat dan Tigris sampai hari ini sungai itu masih ada. Yaitu di daerah Irak, di daerah Timur Tengah. Oke, Tuhan bikin taman di Eden, disitulah manusia ditempatkan. Jadi manusia itu di bumi ditempatkan oleh Tuhan. Iblis juga di bumi, tapi dibuang. Yang satu dibuang, yang satu ditempatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku bisa tebak siapa yang lebih berharga. Yang satu dibuang, yang satu ditempatkan di area yang sama. Nah, saya nggak akan buka itu kenapa seperti itu. Tetapi intinya ketika manusia ditempatkan, Tuhan menghargai manusia. Manusia itu diciptakan untuk menjadi makhluk kesenangan Tuhan. Manusia diciptakan untuk menjadi makhluk yang bersekutu dengan Tuhan. Nanti di Taman Eden itu Tuhan seringkali jalan-jalan, ngobrol sama manusia. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa berdosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah kaki Tuhan di hari yang sejuk, mereka takut, mereka sembunyi. Artinya Tuhan itu datang ke Taman Eden,
Dia jalan-jalan, dia nongkrong bersama dengan ciptaannya gitu ya. Dia nongkrong, dia bersekutu, bercengkerama, dan posisi ketika ini terjadi, ini di dalam kekekalan. Ini belum ada waktu, saudaraku. Dan Tuhan ingin tinggal dekat dengan manusia. Next yang berikutnya. Karena berharganya manusia, maka tempat dan fasilitas penunjang kehidupannya sudah disediakan lebih dahulu sebelum manusianya. Buminya udah ditata, ya kan? Kemudian tumbuh-tumbuhan sudah ditumbuhkan oleh Tuhan. Air ada, saudaraku. Sumber alam melimpah. Dan kalau saya merenungkan hidupnya Adam dan Hawa, saudaraku, 4 sungai yang ada di Eden itu adalah sungai yang mengandung emas. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang kaya, Dia pada awalnya ingin membuat replika surga di dunia. Jadi itu istilah saya. Menurut saya Eden adalah replika surga yang ada di dunia. Sehingga tempatnya pasti taman, namanya taman, saudaraku. Alkitab nggak bilang Adam dan Hawa ditempatkan di hutan belantara. Nggak bilang begitu ayatnya. Taman itu tentu sesuatu yang sudah ditata dengan baik. Alkitab nggak berkata Adam dan Hawa ditempatkan di kebun. Enggak, saudaraku. Tapi di sebuah taman. Jadi kalau saya membayangkan hidup Adam dan Hawa, saya boleh simpulkan mereka itu hidup kesederhanaan di tengah kelimpahan. Emas tinggal ngambil, saudaraku. Tapi mereka enggak butuh emas. Kenapa hari ini emas jadi rebutan, saudaraku? Ya karena manusia enggak puas saja, saudaraku. Ya. Dan ingat, kita enggak usah berlomba-lomba. Karena tanpa emas pun, saudaraku, kita sudah berharga. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Bilang sama sebelahmu, tanpa emas kamu sudah berharga. Bilang, saudaraku, haleluya. Ya. Buminya enggak rusak, saudaraku. Buminya enggak rusak. Jadi Adam dan Hawa hidup sederhana di tengah kelimpahan. Mau nyembelih binatang apa saja ada, saudaraku. Iya. Tapi mereka enggak tertarik karena Tuhan menciptakan mereka jadi pribadi vegan, jadi makhluk vegan. Makannya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Saudaraku ya. Mereka tidak tertarik untuk pakai baju branded, haleluya, ya puji Tuhan. Bajunya adalah baju kemuliaan, haleluya. Ya, pakaiannya adalah pakaian kulit, haleluya, puji Tuhan. Ya, kulit asli lagi, saudaraku, ya, begitu. Ya, jadi mereka itu sederhana di tengah kelimpahan. Nah, tantangan buat kita, bisa enggak, walaupun kita tuh sudah diberkati, kita sudah bisa ngapa-ngapain aja, ayo tetap hidup sederhana, ya. Makan makanan sehat, saudaraku. Boleh sih makan daging, tetapi ayo kita return to Eden, saudaraku ya. Jadi mereka hidup sederhana di tengah kelimpahan. Nah, pada akhirnya hari ini Eden sudah nggak ada di bumi lagi. Nah pertanyaannya, Edennya kemana? Kalau sungai Efrat dan Tigris yang disebutkan Alkitab itu mengacu kepada Efrat dan Tigris yang hari ini masih ada, berarti lokasi Eden zaman dulu di Irak, di Mesopotamia, di Timur Tengah. Dan ada pendapat yang bilang begini, kenapa daerah Timur Tengah adalah daerah yang kaya dengan minyak? Fakta membuktikan mereka kaya dengan minyak. Jadi jangan-jangan ada teori yang mengatakan Eden itu hancur ketika air bah. Eden ikut hancur ketika air bah. Dan kemudian karena proses bumi yang beribu-ribu tahun itu, kemudian endapan dari kekayaan Eden itu, kemudian menjadi sumber mineral bumi yang tertimbun di Timur Tengah. Masuk akal juga sih. Tapi enggak penting untuk kita tahu itu, saudaraku. Nah teori yang lain berkata bahwa
Eden diselamatkan oleh Tuhan, diangkat ke surga. Teori ini mengatakan bahwa kalau Tuhan bisa menurunkan Yerusalem baru dari sorga, di Wahyu bilang, kalau Tuhan bisa menurunkan Yerusalem baru dari sorga, Tuhan juga bisa angkat Eden untuk diselamatkan sekarang ada di sorga. Karena di Wahyu nanti ada ayat bahwa barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan beberapa Alkitab menyamakan Eden dengan Firdaus. Nah, tentang Firdaus dulu, saudaraku, tentang Firdaus. Kenapa namanya Firdaus? Firdaus itu berasal dari bahasa Persia kuno, yaitu Pairidaesa. Pairidaesa, itu bahasa Persia kuno. Kemudian diserap menjadi bahasa Yunani Paradeisos. Diserap jadi bahasa Inggris paradise. Diserap dalam bahasa Arab Firdaus. Nah, beberapa terjemahan Alkitab menyamakan Eden itu dengan Firdaus. Nah, itu topik yang lain lagi. Tetapi itu sejarah kata Firdaus. Dari kata Yunani paradeisos atau paradise bahasa Inggris. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan tempat fasilitas untuk manusia, bahkan sebelum dia dijadikan, maka mari kita imani ini bahwa sebenarnya semua kebutuhan kita itu Tuhan sudah sediakan. Mungkin hari ini belum nampak, belum kita pegang, tapi saya terlalu percaya bahwa semua kebutuhan kita, makanya Paulus berkata apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, semuanya disediakan Tuhan untuk orang yang percaya. Jadi pekerjaanmu, pasangan hidupmu, masa depanmu, semua yang kau perlukan, kalau kita melihat proses ketika Tuhan menciptakan manusia, disediakan dulu fasilitasnya, baru manusianya ada. Iya. Maunya saya sih dulu sebelum Vigo lahir tak sediakan semuanya, saudaraku. Maunya saya. Tapi apalah jadinya karena kami waktu itu, saudaraku, sangat miskin dan tidak punya apa-apa, jadi kami nggak bisa menyiapkan segala sesuatu, gitu ya. Tapi orang tua yang baik, kalau dia sudah punya segala sesuatu, dia akan siapkan segala sesuatu sebelum anaknya lahir. Popoknya lah, kelambunya lah, saudaraku, pakaiannya lah, mainannya, semua sudah disiapin sebelum anaknya ada. Kalau Bapak yang baik, Bapak di dunia saja melakukan itu, saya percaya Bapak di surga juga melakukannya buat kita. Ya, yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, semuanya sudah tersedia bagiku. Haleluya. Oke. Jadi tinggal nunggu jatuh tempo pencairan gitu saudaraku ya. Haleluya. Kita tinggal nunggu saja. Next yang berikutnya. Tapi tiba-tiba Alkitab mencatat bahwa manusia dihalau dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 24. Dosa membuat manusia terhalau. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Tuhan gak mau manusia hidup kekal dalam dosa. Manusia harus mati. Manusia harus mengalami konsekuensi dosa. Kalau mereka dalam keberdosaannya makan buah pohon kehidupan, maka mereka akan kekal dalam dosa. Makanya harus ada mati. Mekanisme mati dibuat untuk membuat manusia mengalami akibat dari dosa. Sekarang dihalau. Wow, sayang sekali, rugi sekali meninggalkan Eden, keluar dari Eden. Next yang berikutnya, yang terjadi adalah akibatnya manusia tinggal di luar Eden yang penuh dengan kesusahan. Di dalam Eden ada kelimpahan, di luar Eden kesusahan. Mereka harus kerja berpeluh untuk menghasilkan makanan dan terjadi beberapa kutuk saudaraku. Walaupun anugerah Tuhan terjadi, mereka ditutupi dengan pakaian anugerah, ketelanjangan mereka ditutupi dengan pakaian kulit binatang. Tetapi mereka harus menanggung efek dari dosa itu. Mereka sekarang susah dan manusia tinggal di luar Eden. Next. Ditaruh kerub
yang bernyala-nyala supaya manusia nggak bisa mengakses Eden. Eden tertutup bagi manusia. Kenapa? Karena dosa. Dosa membuat kita tidak bisa menjangkau sorga. Dosa membuat kita tidak bisa mencari Tuhan. Dosa memisahkan antara Tuhan dan manusia. Makanya bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Gitu ya. Karena kita nggak mungkin cari Tuhan karena keberdosaan kita. Eden tertutup bagi manusia. Ada jurang antara manusia dengan Tuhan. Itu yang terjadi setelah dosa masuk ke dalam dunia. Next. Thousands of years later. Haleluya. Jadi ini bukan a few moments later ya. Jadi ini bukan beberapa saat kemudian. Sekarang kita tinggalkan kejadian ketika dosa masuk, oke? Maka ribuan tahun kemudian, jadi kita lompat nih dari kejadian langsung ke perjanjian baru. Jadi bukan a few moments later, tapi thousands of years later, ribuan tahun kemudian tiba-tiba terjadi seperti ini. Next. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, kepada penjahat yang di sebelahnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow. Di kejadian Firdaus dipagerin sama kerub yang bernyala, pakai pedang api yang bernyala-nyala. Manusia nggak bisa mengakses Firdaus di perjanjian lama setelah dosa masuk. Tapi Yesus bilang sama penjahat di sebelahnya, hari ini juga. Kapan itu? Tunggu aku mati. Kematianku membuat engkau bisa ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini membuktikan yang pertama, Yesus adalah pribadi yang punya Firdaus. Katakan sama-sama, Yesus pribadi yang punya Firdaus. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas waktu. Tuhan Yesus berkata hari ini juga. Kalau dia bukan penguasa waktu, dia nggak mungkin bilang hari ini. Kapan-kapan ya kamu ada di Firdaus ya. Nggak tahulah nanti kapan lah. Tapi aku janji kamu di Firdaus. Yesus penguasa waktu, dia bilang hari ini juga. Dan kemudian karena dia pangeran surga, dia yang punya Firdaus, dia yang ciptakan Firdaus, maka dia bisa bilang sama orang di sebelahnya, hari ini ketika aku mati, maka aku memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Firdaus bisa diakses lagi dan kamu hari ini kita sama-sama ada di sana. Katakan sama-sama keren, katakan haleluya, puji Tuhan. Kerubnya disuruh minggir. Ketika Yesus mati, mungkin ada prosesi. Yesus bilang, kerub selesai tugasmu. Kamu minggir, Firdaus sekarang terbuka untuk siapapun yang percaya kepadaku. Jangan halangi mereka ada di Firdaus. Ini kata Yesus. Next, apa kata Paulus? 2 Korintus 12 ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Paulus baru dikasih lihat. Paulus baru nyicipi sebentar Firdaus. Belum tinggal, karena Paulus masih punya tugas, belum mati. Kalau penjahat tadi kan mau mati sebentar lagi. Jadi hari ini kita mati bareng, kita ada di Firdaus bareng. Wih, keren saudaraku ya. Paulus cuma dikasih lihat Firdaus sedikit. Paulus baru merasakan promonya. Haleluya ya. Paulus baru mengalami intronya surga. Sebentar saja. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Tiba-tiba. Jadi Tuhan bisa melakukannya dalam sekejap mata. Tuhan bisa melakukannya tiba-tiba. Artinya dari sini kita tahu bahwa Yesus adalah penguasa jarak, ruang, dan waktu. Katakan sama-sama, Tuhan kita berkuasa jarak, ruang, dan waktu. 1, 2, 3, haleluya ya. Tiba-tiba, saudaraku, tiba-tiba
Paulus ada di Firdaus. Dan dia dengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi ada bahasa rahasia yang ada di surga sana, yang tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Seperti apa itu? Ayo kita kepo sama-sama, menantikan waktu itu seperti apa ya. Ini kata Paulus. Apa kata Yohanes next? Ini Yohanes, Wahyu 2 ayat 2. Yohanes nulis surat kepada jemaat Efesus. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yuk baca sama-sama yang merah, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sekarang buah kehidupan boleh dimakan lagi. Barang siapa menang, janji kepada jemaat Efesus. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yesus ngomong, Firdaus bisa diakses lagi. Paulus sudah mengalami dan Yohanes mendapatkan pesan Tuhan. 2, 3 orang saksi satu perkara sah. Yohanes mengatakan bahwa Firdaus akan bisa diakses lagi dan orang yang ada di sana boleh makan pohon kehidupan dengan bebas. Kenapa? Karena mereka sudah diampuni dosanya. Orang yang diampuni dosanya boleh hidup kekal dalam kekudusan, dalam ketulusan, dalam kebenaran, saudaraku. Ya, next yang berikutnya. Artinya kematian Yesus itu mendamaikan manusia dan Allah. Firdaus kembali terbuka bagi manusia yang percaya kepadanya. Ayatnya banyak, saya nggak akan cantumkan. Tapi saya kasih gambar tirai bait Allah terbelah. Dan kalau Bapak Ibu Saudaraku baca peristiwa ini, terbelahnya bukan dari bawah ke atas ya, tapi terbelahnya dari atas ke bawah. Itu bicara banyak. Terbelahnya bukan dari bawah ke atas. Saya pernah khotbah ini. Tirai bait Allah itu sangat tebal. Sangat tinggi. Dan ketika tirai bait Allah terbelah, ketika Yesus mati, tirai itu terbelah, tidak ada seorang manusia pun yang bisa melakukannya. Wong yang boleh mengakses ruang Maha Kudus cuma imam besar. Bagaimana mungkin imam besar bisa melakukannya? Ya memang terjadi gempa ketika Yesus mati. Tetapi dengan itu Tuhan menyambungkan lagi hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya bermusuhan, sekarang diperdamaikan. Manusia sudah boleh mengakses ruang Maha Kudus. Hari ini ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, sebenarnya kita itu sudah ada tembus di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. Penyembahan membuat kita terhubung dengan surga. Penyembahan membuat kita bisa mengakses ruang Maha Kudus. Enggak perlu imam besar lagi. Ya. Jadi Firdaus kembali terbuka bagi manusia. Ditandai dengan kematian Yesus, tirai bait suci terbelah menjadi 2. Dan sekarang kita akan lihat bagian terakhir ketika Yesus menjanjikan seperti ini. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan selalu ingin tinggal bersama dengan anak-anaknya di dalam kekekalan. Rumah Bapa adalah rumah tinggal Yesus. Rumah di mana Dia ada. Dan Dia mau di mana Dia ada, kita pun berada. Aku akan meninggalkan kamu untuk pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Seperti Dia siapkan tempat buat Adam yang terbaik. Ingat
Dia ada di surga menyiapkan tempat yang terbaik buat setiap kita. Haleluya ya. Jangan bayangkan rumah di sana rumah seperti rumah kita yang RSS saudaraku ya. Dia menyiapkan tempat yang terbaik yang ada di sana. Next, hari ini pemerintah kita baik, dia berusaha menyediakan rumah buat rakyat Indonesia. Ya tapi sayang pemerintah bukan Tuhan, pemerintah tidak maha kuasa, sehingga pemerintah hanya bisa kasih rumah subsidi. Dia cuma bisa bantu dikit ngurangin harganya. Dia cuma bisa bantu dikit mengurangi beban pembiayaan dari masyarakat Indonesia. Baik sih, tapi itulah keterbatasan manusia. Di dunia ini kita hanya bisa dapat rumah subsidi. Next. Tetapi nantikanlah saatnya Tuhan sudah menyediakan buat kita sebuah rumah mewah dengan harga anugerah. Rumah mewah yang dibayari penuh, bukan subsidi lagi saudaraku. Rumah mewah yang diberikan kepada kita hanya karena kita percaya kepada Yesus. Next, yang terakhir, G. Yesus naik ke surga. Untuk apa? Dia menyiapkan rumah mewah dengan harga anugerah. Kita nggak perlu bayar. Kita hanya cukup percaya kepada Dia. Dan Alkitab berkata percaya kita pun itu dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita punya iman, kalau kita bisa percaya Tuhan, itu juga iman yang anugerah, iman yang dikaruniakan kepada kita. Saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang pergumulan rumah. Mari kiranya firman Tuhan ini memberikan pengharapan kepada kita. Ekonomi sedang nggak baik-baik saja, saudaraku. Situasi akan semakin memburuk. Kemarin kami ngobrol di mobil dengan Vigo. Pak, ini katanya mau ada vaksin yang berikutnya karena ada virus yang berikutnya. Jadi vaksin ini diwajibkan. Terus kemudian kita diskusi saudaraku. Dan saya berkata bahwa dulu ketika vaksin COVID, maka orang rame-rame menghubungkannya dengan chip antikris. Saya bilang dari awal enggak itu belum. Tapi sebenarnya yang dikondisikan ini wajibnya ini loh saudara, wajibnya. Jadi vaksin COVID itu belum ada hubungannya dengan chip antikris. Belum. Tetapi ketika dikondisikan dan masyarakat wajibnya ini yang dikondisikan. Nah nanti ada virus lain saudaraku, yang kemudian kita diwajibkan, kita sudah terlatih untuk wajib. Nah nanti ketika chip diluncurkan, wajib. QRIS dulu barcode dicurigai sebagai ini antikris. Belum, barcode tuh belum. Tapi yang ditawarkan adalah kemudahan transaksi. Enak tau pakai barcode kan. QRIS itu belum ada hubungannya dengan antikris. Tapi yang ditawarkan adalah kemudahan transaksi. Itu yang dilatih, yang dikondisikan. Mau nggak lebih gampang dari barcode? Mau nggak lebih gampang dari QRIS? Nanti ada chip tanam di tanganmu. Lebih mudah lagi. Jadi yang dilatih adalah kemudahannya. Yang dilatih adalah fasilitasnya, yang dilatih adalah wajibnya itu loh saudara. Gitu ya. Oke, selama vaksin itu masih aman melindungi kita ya silahkan pakai. Tapi akan ada satu sisi, satu titik di mana kita harus menolak yang wajib ketika itu berhubungan dengan chip yang mungkin berhubungan langsung dengan antikris. Zaman semakin sulit, tapi pengharapan kita sore hari ini ada rumah di surga yang disediakan buat kita. Gak ada virus lagi, gak ada resesi ekonomi lagi, gak ada air mata lagi, gak ada mati listrik lagi, gak ada mati air lagi, gak ada cicilan lagi. Kita bebas hutang saudaraku. Gak ada orang, gak ada netizen yang julid sama kita saudaraku, gak ada lagi saudaraku ya. Gak ada orang yang membenci kita lagi. Ketika kita ada di sana, wow saudaraku. Mari kita nantikan saat itu dan biarkan kita mengucap syukur kepada Tuhan sore hari ini.
anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang datang doa profetik tadi malam, saya bilang firman Tuhan yang saya sampaikan ini saya dapat ketika tadi malam kita doa profetik. Tuhan memberikan inspirasi, pewahyuan untuk saya menyampaikan ini hari ini. Saya tidak tahu setelah doa profetik ada saudara seiman kita yang bersaksi. Saya nggak tahu kalau dia ternyata selama ini bergumul dengan urusan rumah. Saya nggak tahu, saya dikasih pesan Tuhan ini untuk disampaikan hari ini. Dan setelah doa profetik, kita ketemu dengan 4 orang. Dan setelah saya 4 orang ini pulang, ada saudara seiman kita yang bersaksi bahwa ternyata dia bergumul dengan rumah yang hampir disita. Dia berjuang mempertahankan bagaimana caranya supaya nggak disita. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan, singkat cerita nggak jadi disita. Sertifikat aman kembali di tangan. Nggak salah ketika kita pertahankan rumah kita yang kecil di dunia. Nggak salah, karena itu fasilitas yang Tuhan beri untuk kita tinggal di dunia ini. Tapi ayo harapkan sesuatu yang lebih besar, yang ada di kekekalan. Rumah yang ada jauh dari tempat ini. Dan engkau akan melihat hal-hal yang menakjubkan di sana. Kalau hari ini engkau punya rumah kecil, kalau hari ini engkau sedang bergumul dengan sesuatu yang berat, yang susah, ingat kita akan ada di sana di mana kita tidak bergumul lagi. Anugerah-Mu. Sama-sama kita katakan, semua karena anugerah-Mu. 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 Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya.
kekuatanku. Terima kasih Tuhan.
Biarkan kita yakin penyertaan Tuhan membuktikan bahwa anugerahnya buat kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku Tuhan. Penyertaan-Mu, Karala mata karala rabara barala lara. Ketika Yesus naik ke surga, di surga dia siapkan tempat, dia siapkan fasilitas. Sementara kita belum menempati fasilitas itu di bumi, dia berikan Roh Kudus untuk menyertai kita sehingga kita bisa sampai dan menempati fasilitas di surga. Di surga, di alam roh, dia sedang sediakan buat kita tempat kediaman kekal yang tidak bisa dibongkar, yang gak bisa disita oleh siapapun lagi. Tempat kediaman yang permanen milikmu diberikan karena dia mengasihimu. Dia berikan yang terbaik. Gak bisa dirampas, gak bisa disengketakan, gak bisa disita oleh siapapun juga. Di alam roh dia siapkan sesuatu. Dan di alam natural, dia berikan Roh Kudus untuk menguatkan kita supaya kita bertahan dalam iman. Roh Kudus yang menguatkan kita untuk kita bertahan di situasi yang sulit. Sehingga kita mengakhiri hidup kita dengan tetap percaya. Sehingga kita bisa sampai di rumah Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu terutama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, itu yang terutama. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Hadir-Mu Tuhan, terutama. Katakan anugerah-Mu, 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 semua bukan sebagian Tuhan, semua karena anugerah. Semua
Bahkan kami yakin dan kami tahu bahwa ada pengharapan yang tidak berkesudahan. Di dunia ini kami terbatas, tetapi Engkau menyiapkan sesuatu yang tidak terbatas. Rumah damai, rumah anugerah, rumah yang bahagia. Mari angkat tangan kita sama-sama. Besar anugerah-Mu, katakan melimpah apapun situasimu. Katakan semakin hari semakin bertambah. Walaupun faktanya engkau sedang kurang, semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar, besar bukan kecil. Walaupun engkau sedang susah, katakan besar. Aku melimpah, aku bertambah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar, besar anugerah-Mu. Sekarang pulanglah ke rumahmu yang kecil, tetapi dengan pengharapan yang besar. Pulanglah ke duniamu yang kecil, tetapi dengan iman yang semakin besar. Terimalah pertambahan, terimalah kelimpahan. Tidak peduli apapun faktanya hari ini, engkau sudah diberkati, engkau sudah disediakan, engkau sudah dicukupkan. Bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, dan terimalah keberuntungan yang ajaib hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.